Halo Sobat Hukum, kembali bersama kami Advokat Kantor Hukum Biru Law Firm. Saat ini kami akan membahas mengenai perwalian anak di bawah umur. Agar mendapatkan hak perwalian yang sah secara agama dan hukum, calon wali harus membuat surat permohonan perwalian terlebih dahulu. Jika sang anak atau wali menganut agama Islam, maka permohonan perwalian anak bisa diajukan ke pengadilan agama setempat. Namun, jika sang anak atau calon wali menganut agama selain Islam, permohonan perwalian anak dapat diajukan ke pengadilan negeri. Dalam surat permohonan yang diajukan, calon wali diharuskan adalah seorang ayah atau ibu yang telah memberikan segala informasi yang sejelas-jelasnya kepada pihak pengadilan agama, seperti misalnya akta nikah untuk calon wali yang memang telah menikah. Akan lebih baik jika pemohon melampirkan bukti-bukti dokumen untuk menguatkan permohonan. Perwalian anak di bawah umur dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Masalah perwalian anak tentu tidak sembarangan, karena penunjukan berikut tugas dan kewajibannya telah diatur baik dalam undang-undang maupun dalam kompilasi hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah perwalian anak di bawah umur diatur dalam pasal 50 yang membahas tentang pengertian wali dan cakupan tanggung jawabnya. Selanjutnya, dalam pasal 50 ayat 1, juga disebutkan tentang syarat seorang anak di bawah umur yang berhak mendapatkan perwalian. Berikut pasal 51 yang membahas mengenai terjadinya perwalian, yang bisa diperoleh melalui penunjukan oleh kedua orang tua dalam surat wasiat. Lalu, penunjukan wali yang dapat berasal dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa. Dalam pasal ini juga dibahas tentang kewajiban wali dalam mengurus anak dan segala harta bendanya untuk kepentingan sang anak. Sementara itu, dalam kompilasi hukum Islam, perwalian dan hak asuh anak diatur sepenuhnya pada pasal 107 hingga 110. Dalam pasal 107, dinyatakan bahwa perwalian hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian ini tentu saja mencakup diri dan harta sang anak. Pada pasal 109, dikatakan bahwa hak seorang wali dapat dicabut oleh pengadilan agama dan memindahkannya kepada pihak lain jika wali menunjukkan sikap yang merugikan dan berdampak buruk terhadap sang anak. Lalu, pasal 110 yang menyebutkan bahwa wali bertugas dan bertanggung jawab untuk mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, wajib memberi bimbingan agama, pendidikan, dan berbagai keterampilan lainnya kepada sang anak. Macam-macam perwalian anak dalam hukum Islam. 1. Perwalian jiwa atau diri pribadi. Dalam perwalian ini, wali bertanggung jawab untuk mengurus segala kepentingan yang menyangkut pribadi sang anak, mulai dari pengasuhan, pemeliharaan, hingga pemberian pendidikan dan keterampilan, termasuk pula segala kebutuhan dari sang anak. 2. Perwalian harta. Dalam perwalian ini, sang wali diwajibkan untuk mengurus harta benda kepunyaan sang anak sejak dimulainya perwalian hingga usia sang anak dewasa atau 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan dalam aturan Islam. Jika usia sang anak telah menyentuh angka tersebut, maka wali diharuskan untuk mengembalikan semua harta tersebut kepada sang anak, karena anak telah dinilai mampu mengurus hidupnya sendiri. 3. Perwalian jiwa dan harta. Perwalian jiwa dan harta yang biasanya ditujukan untuk anak yatim piatu atau orang yang tidak mampu bertindak dan memahami hukum, seperti misalnya orang yang kehilangan kewarasannya. Ini artinya, sang wali bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pribadi sekaligus harta benda sang anak. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.